Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'ildzina wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita selalu mensyukuri daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan. Namun ketika kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan lagi, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada seorang manusia yang ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita berharap agar bisa mendapatkan syafaatnya beliau, yakni habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di masjid ini mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat pada perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi menjadikan semakin cepat perubahan dalam peradaban. Ketika dulu kita mengirimkan daripada surat kepada tetangga kita, kepada orang tua kita, kita menggunakan surat, kita antar ke kantor pos, terus kita tunggu balasan dari orang tua kita itu berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Tetapi di zaman ini semua itu bisa dilakukan dalam hitungan detik. Apapun yang kita lakukan sudah difasilitasi oleh berbagai perangkat hasil dari perkembangan ilmu dengan pengetahuan, inovasi, perkembangan teknologi seperti yang kita lihat pada hari ini, yaitu internet. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teknologi juga itu bagaikan pisau yang ketika dipegang oleh orang yang baik dan benar, insyaallah bagi manfaat bagi dirinya maupun orang di sekitarnya. Tetapi sebaliknya, ketika teknologi itu dipegang oleh orang yang salah, maka itu akan menjadi mudarat bagi dirinya ataupun orang-orang yang di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat pada saat ini, kita harus bisa membentengi diri kita, anak istri kita. Untuk apa? Menghindari daripada efek negatif yang diberikan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada sebuah kata pepatah yang mengatakan, dengan teknologi hidup akan menjadi mudah, dan dengan teknologi
dan seni hidup menjadi indah, dan kemudian dengan agama hidup akan menjadi terarah. Dari tiga hal ini, agar bisa kita jalankan daripada kehidupan kita sehari-hari, dalam dunia pesantren ada kaidah yang mengatakan memelihara hal lama yang baik, kemudian mengambil hal yang baru yang lebih baik. Kemudian hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang sangat penting kita sadari dan kita harus siapkan daripada diri kita, anak dan istri kita, untuk membekali daripada generasi muda kita dengan nilai-nilai spiritual, karakter dan akhlak yang mulia. Di tengah-tengah gempuran berbagai macam hal negatif dari akibat cepatnya perubahan zaman pada saat ini. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena dengan fenomena yang sedang kita saksikan melalui kacamata dunia maya, begitu banyak hal yang bisa kita saksikan di sana, baik atau buruk, benar atau salah, bahkan halal atau haram, kita dapat melihat langsung di hadapan mata kita. Dan hari ini banyak dari pelaku-pelaku perkembangan zaman, yaitu anak-anak muda, dan bahkan menjadi korban dari perkembangan zaman itu, anak muda yang terjadi pada saat ini. Oleh sebab itu, Bapak hadirin, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua itu karena disebabkan oleh kekurangannya akhlak, kekurangannya adab yang dimiliki oleh generasi-generasi kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 31, Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berjuang dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Karena ketika kita daripada orang tua telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dengan didikan yang benar, dengan didikan yang baik kepada anak-anak kita bisa menjadikan kuburan kita daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya beliau sampaikan, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhilah daripada sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad tersebut dapat memakan pahala baik kalian seperti api yang memakan kayu. Terutama di bulan suci Ramadan ini, marilah jamaah sekalian kita menjaga daripada hati kita, agar ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita menjadi insan yang suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena percuma dari subuh kita salat subuh berjamaah, kemudian kita wirid, kemudian kita baca Al-Quran, lanjut lagi kepada waktu pagi kita salat duha, kemudian masuk duhur, kita zikir lagi, kita tadarus lagi, kemudian masuk ke asar, kemudian masuk ke maghrib, kemudian masuk ke isya dan kita tarawih. Namun dalam satu hari itu, ketika kita mendapatkan di dalam diri kita, di dalam hati kita ada sifat hasad, sifat iri hati, sungguh merugi daripada satu hari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan dari Kiai Haji Ubaidillah Khalid, guru daripada saya. Beliau sampaikan dua hal yang sangat penting dalam hidup kita, terutama kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita berhusnuzon kepada sesama manusia.
Jangan tanamkan sifat hasad, sifat ria, sifat dengki di dalam hati kita, karena itu sangat merugikan daripada diri kita sendiri. Berbaiklah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangkalah kepada sesama manusia. Insya-Allah Allah bukakan daripada pintu hati kita pintu-pintu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah yang sedikit ini menjadi amal daripada kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat menjadikan satu perubahan bagi jamaah sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.